pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak, puji Tuhan kabarnya yang baik. Oke, baik, terima kasih. Hari ini saya bersama Ibu kita akan membicarakan rencana tentang supervisi pembelajaran yang akan kita lakukan, yang akan Ibu lakukan di kelas. Dari rencana yang nanti Ibu lakukan supervisi, kira-kira tujuan utama dari pembelajaran yang nanti Ibu terapkan di kelas? Oke, baik. Setelah mempelajari materi, siswa dapat memahami peran makhluk hidup pada rantai makanan di suatu ekosistem. Baik, tujuan yang sangat baik. Jadi dari pembelajaran yang nanti dijalankan, tujuannya sendiri tadi Ibu sudah sampaikan. Jadi mudah-mudahan tujuan itu bisa tercapai pada saat pembelajaran nanti. Dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira bagaimana metode yang Ibu terapkan dalam proses pembelajaran nanti? Saya akan menggunakan metode pembelajaran kooperatif gabungan dari diskusi kelompok inquiry. Pada diskusi diharapkan siswa dapat memecahkan masalah dengan teman sekelompoknya. Oke, baik. Jadi nanti pada saat supervisi nanti, fokus yang nanti saya lihat itu pada diskusi kelompok. Lalu bagaimana siswa memecahkan suatu masalah bersama teman di dalam kelompoknya. Nanti sebelum melakukan supervisi, saya akan memberikan format khusus yang nanti bisa jadi panduan Ibu untuk saya gunakan pada saat pengamatan nanti. Jadi nanti format itu Ibu pelajari, sehingga hal apa saja yang nanti dipersiapkan tinggal saja Ibu siapkan untuk pelaksanaan supervisi pembelajaran nanti. Jadi mungkin itu awal pembicaraan kita tentang supervisi pembelajaran nanti yang nanti Ibu terapkan di kelas. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih, sampai bertemu di supervisi pembelajaran nanti. Terima kasih. Pada hari ini kita mau belajar tentang harmoni dalam suatu ekosistem. Kita mau belajar tentang apa? Harmoni dalam suatu ekosistem. Dan fokus yang kita mau belajar itu tentang rantai makanan. Kita belajar hari ini tentang harmoni dalam suatu ekosistem. Dengan materi yang pokoknya itu tuh rantai makanan. Setelah kita mempelajari tentang rantai makanan, itu kita diharapkan untuk memahami peran makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Supaya kita memahami peran makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Jadi kita nih Ibu kalian, supaya kita tahu peran makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Sekarang, siapa yang punya hewan peliharaan di rumah?
Saya. Semua punya hewan peliharaan. Ya, Bu. Delci, kamu di rumah ada pelihara apa? Anjing. Anjing. Nacia? Anjing. Kucing. Ayam. Ayam. Yang pelihara ayam tadi, kalian kasih makan apa? Jagung. Beras. Apa lagi? Beras Beras jagung. Yang pelihara kambing, kalian kasih makan apa? Daun kaliandra. Daun kaliandra. Daun apa lagi? Daun lenturu. Daun lamtoro. Yang pelihara babi, siapa tadi pelihara babi? Kalian kasih makan apa di rumah? Ubi kayu. Ubi kayu. Habis itu apa lagi? Daun ubi kayu. Dan ubi kayu. Kalian punya kebun? Ya. Siapa yang kerja kalian punya kebun? Orang tua. Di kebun kalian tanam apa? Padi dan jagung. Kacang. Padi, jagung, ubi, kacang. Terus ini. Setiap tahun tuh panen baik atau tidak? Baik. Saat kalian ke kebun, kalian pernah tidak lihat pucuk padi atau pucuk jagung yang lubang-lubang? Benar. Itu siapa yang makan? Benar. Belarang yang makan tuh? Ya. Terus kalau belarang makan kita punya jagung, kita punya padi terlalu berlebihan, itu tuh jagung tumbuh baik tidak? Tidak. Tidak tumbuh baik toh? Oke, ini yang mau kita belajar rantai makanan macam kayak tadi. Di kita punya kebun ada tanah padi. Terus kalian lihat dia punya daun-daun tuh lubang. Nah itu padi tadi tuh belarang makan dia. Akibatnya kalau dia terlalu makan kita punya jagung, kita gagal panen. Sekarang kita lanjut. Ibu mau menjelaskan dia punya pengertian tentang rantai makanan. Rantai makanan itu sendiri adalah proses makan dan dimakan. Macam yang tadi tuh. Belarang tadi makan kalian punya pucuk padi atau jagung. Setelah itu mungkin ada hewan yang pemakan belalang, nanti dia makanlah itu belalang. Jadi dalam suatu rantai makanan terjadi interaksi proses makan dan dimakan. Terus dalam suatu ekosistem itu ada namanya produsen, konsumen dan penggunaan. Produsen itu macam kayak padi, jagung, rumput. Itu disebut produsen. Kenapa disebut produsen? Karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Delci, kenapa disebut produsen? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Karena dia bisa menghasilkan makanan Sendiri. Terus ada yang namanya konsumen tingkat 1. Dalam ekosistem sawah atau kebun, konsumen tingkat 1 itu dia makan tumbuhan. Dia tidak makan daging. Dia makan tumbuhan. Seperti tadi belalang makan padi. Konsumen tingkat 1 di ekosistem kebun atau sawah disebut hewan
menjaga kestabilan ekosistem makhluk hidup. Menjaga kestabilan ekosistem makhluk hidup. Dia jaga supaya tetap stabil. Kalau seandainya kita ambil ekosistem kebun, kan ada jagung, toh? Jagung dimakan belalang. Jadi kalau hanya di kebun itu hanya jagung dengan belalang, otomatis kita nih gagal panen karena belalang makan semua jagung. Tapi karena ada hewan karnivora yang makan belalang, maka dia tetap stabil. Walaupun belalang tadi itu makan pucuk jagung atau padi. Karena setelah dia makan, belalang makan pucuk jagung, nanti masih ada macam kayak katak makan belalang, habis itu ular makan katak. Itu nanti dia akan berkelanjutan, dia tidak habis pas di belalang. Sudah paham atau tidak? Paham. Jadi tadi sudah dengar toh penjelasan Ibu dari pengertian rantai makanan, fungsi, habis itu komponen yang ada di dalam rantai makanan. Sudah dengar semua toh? Sudah. Jangan terlalu tegang. Kalian takut? Tidak toh? Jadi Ibu ada satu lagu. Semangat untuk ke 5 mata pelajaran IPAS ketiga. Kenapa loyo-loyo? Bangun dulu, kita nyanyi satu lagu. Di sini senang. Ada yang tahu lagu? Di sini senang. Ada yang tahu? Tahu. Buku lepas dulu. Satu orang bisa bikin. Di sini senang. Di Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Masih semangat? Yeay! Masih semangat? Yeay! Kalau masih semangat, duduk supaya kita lanjut pembelajaran. Tadi kalian sudah mendengar toh penjelasan Ibu tentang rantai makanan. Ibu juga sudah menjelaskan dia punya manfaat, pengertian, dan komponen yang ada di dalam rantai makanan. Jadi sekarang Ibu mau bagi kalian dalam 3 kelompok, tiga kelompok. Kelompok 1 itu Ciko, Yonas dengan Herbert. Buat bentuk kelompok. Kelompok 2 Feli, Marsha dengan Cika. Ayo, jalan tuh pakai kaki, jangan pakai mulut. Ini juga tuh apa, jangan pakai gesek. Oke, baik, kalian sudah baik. Ibu sudah bagi kalian dalam bentuk kelompok. Sekarang Ibu mau kasih ini. Ada yang dapat video, ada yang dapat gambar, ada yang dapat teks. Jadi kalau kelompoknya mereka berisel itu dapat teks atau cerita. Sedangkan mereka Marsha nanti Ibu kasih video untuk kalian nonton. Sedangkan mereka Yonas dapat gambar. Ibu sudah siapkan gambar dengan kertas ini. Nanti kalian kerjakan. Jadi Ibu kasih waktu kalian kerja itu 15 menit. Bisa? Bisa. Ini mereka diskusi. Kita diskusi ya.
garis. Sudah? Kalian pakai apa? Garis. Kalau kelompoknya mereka Marsha, kalian sudah ini nih, sudah ada video loh, sudah ada video. Nanti kalian nonton, tulis kembali apa yang kalian dengar, apa yang kalian nonton dari video ini. Sudah? Kalian tulis kembali apa yang kalian dengar, apa yang kalian nonton dari video. Kalau kalian sudah ada teks ceritanya, kalian baca, pahami, nanti di bawahnya ini ada pertanyaan. Pertanyaan, nanti kalian jawab. Oke? Ingat, kita diskusi. Lewat sini dulu, perhatikan di sini. Kita diskusi berarti kerjasama toh? Tidak boleh mengharapkan satu orang yang kerja. Semua harus kerja. Oke, waktu 15 menit. Sekarang jam 8.30 berarti 8.45 kita presentasi. Kita lakukan di depan kelas. Kelas 5 dengar ibu dulu. Kelas 5. Setelah kerjakan, nanti kita presentasi. Jadi ini ibu pilih ketua kelompoknya Yonas, ini Cika, itu Nacia. Oke? Boleh jawabnya di bawah sini kalian. Jawabnya di bawah sini. Boleh. Kalau kalian ambil kertas satu, nanti sama-sama dengar, nanti kasih pendapat satu orang yang tulis. Oke? Kalau kalian dua lantai nanti kalian ini nih pakai penggaris, garis saja. Tanya di ibu. Kalau belum mengerti, tanya di ibu. Kalian sudah? Sudah nih, kalian dapat dua makanan. Nanti gambar bukunya. Lagi sudah selesai. Oke, sekarang kita kasih kesempatan pada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok mereka. Ciko membuat rantai makanan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Kami menemukan dua rantai makanan. Padi merupakan produsen, tikus merupakan konsumen 1, ular merupakan konsumen 2, elang merupakan konsumen 3, jamur merupakan pengurai. Yang kedua, padi merupakan produsen, belalang merupakan konsumen 1, katak merupakan konsumen 2, ular merupakan konsumen
Elang merupakan konsumen 4. Jamur merupakan pengurai. Padi dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati saat diuraikan oleh saat pengurai. Tepuk tangan untuk sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi mereka. Kepada kelompok 2. Selamat pagi. Kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Yang kami belajar dalam video tadi yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Ada produsen tumbuhan hijau atau padi. Konsumen 1, hewan herbivora karena dia memakan tumbuhan. Konsumen 2, hewan herbivora karena dia memakan daging. Jamur, pengurai. Pengurai bisa dijadikan pupuk untuk tumbuhan. Sekian laporan hasil diskusi kami. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 3. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Saya akan memberikan kesempatan kepada kedua teman saya. Yang satu membaca pertanyaan, yang satu lagi menjawab pertanyaan. Siapakah konsumen tingkat pertama dalam cerita tersebut dan bagaimana mereka mendapatkan energi? Belalang, salah satu konsumen tingkat pertama. Mereka memakan daun padi untuk mendapatkan energi. Yang kedua, siapa saja yang menjadi konsumen tingkat kedua dan ketiga dalam rantai makanan tersebut? Katak sawah dan ular sawah. Nutrisi ini kemudian akan diserap oleh akar padi sehingga siklus rantai makanan ini dapat berlanjut. Yang ketiga, bagaimana peran katak sawah dalam rantai makanan tersebut? Ia selalu mencari kesempatan untuk memangsanya. Keempat, apa yang terjadi setelah ular sawah mati dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi ekosistem? Saat ular sawah mati adalah tubuh ular sawah akan diurai oleh pengurai seperti cacing dan bakteri yang akan melepaskan nutrisi kembali ke dalam tanah. Jadi, setiap makhluk hidup yang di sawah ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dari produsen konsumen hingga pengurai, semuanya saling terhubung dalam rantai makanan ini. Sekian laporan hasil diskusi kami. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 3. Baik, kalian sudah mengerjakan dan memaparkan apa yang kalian diskusikan dan apa yang kalian telah kerjakan. Jadi kalian dari ketiga kelompok tadi semuanya mengacu pada rantai makanan pada ekosistem sawah. Jadi tadi ada yang memasang gambar dan mereka buat dengan baik. Terus kelompok 2 tadi setelah menonton video mereka juga memaparkan dengan baik. Setelah itu kelompok 3 juga setelah membaca teks mereka menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Setelah kalian mengerjakan tugas yang ibu berikan, setelah kalian mendengarkan penjelasan, setelah kalian memaparkan hasil diskusi dan kerja kalian di depan kelas, ibu punya satu lagu. Ibu punya satu lagu tentang rantai makanan dan itu ada di ekosistem sawah. Jadi kita sama-sama menyanyi, oke? Tentang ayo kawan, ayo bangun. Semangat.
baik. Sekarang ini tes tentang rantai makanan juga, soal tentang rantai makanan, tapi kerjanya secara berorang. Kembali. Nanti sebentar langsung kumpul. Kalian kan sudah dapat dia punya soal. Jadi baca soal baik-baik, terus jawab juga baik-baik. Penjelasan tadi kan sudah semua toh. Jadi baca soal baik-baik, kerjakan dengan baik, terus kumpul. Oke? Kumpul di depan meja guru. Oke, selamat bekerja. Sudah semua? Sudah. Sudah semua? Ciko sudah? Sudah. Belum? Sudah. Ciko sudah belum? Sudah? Feli? Sudah. Kumpul. Siapa? Feli kumpul ini untuk kamu dua, ini kumpul untuk kamu dua. Siapa? Sini. Sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, kalian sudah mengerjakan semua tugas dan sudah mengumpulkan. Sekarang coba siapa yang bisa menjelaskan atau memberikan kesimpulan setelah belajar rantai makanan pada hari ini? Oke, Telci mau memberikan kesimpulan. Kalau ada teman lain yang mau memberikan kesimpulan juga boleh. Yang tadi kami belajar dari rantai makanan adalah proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Di situ juga ada produsen tumbuhan hijau seperti padi. Ada konsumen satu seperti hewan yang disfora karena dia memakan tumbuhan. Salut untuk Telci. Tepuk salut. Silakan duduk. Mungkin ada perwakilan dari laki-laki mau menjelaskan kembali sedikit juga tidak apa tentang rantai makanan tadi. Mungkin ada yang mau menjelaskan. Ada siapa selain Telci? Mau memberikan kesimpulan sedikit kesimpulan tentang rantai makanan yang tadi dia sudah dengar, sudah pelajari. Oke. Dan saya dapat tadi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati jadi jamur. Herbert bilang yang tadi dia dapat itu tentang rantai makanan. Itu dia bilang tadi dia dapat ada padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati tumbuh jamur. Oke. Sekarang Ibu mau menyampaikan keseluruhan apa yang sudah kita pelajari tadi. Tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan. Tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan itu proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Sama halnya macam kayak kita manusia butuh makanan. Hewan juga butuh makanan. Di dalam rantai makanan terjadilah proses interaksi, di mana macam belalang itu dia memerlukan makanan dan dia dapat dari padi. Belalang makan padi, padi dimakan katak. Setelah itu katak dimakan ular dan dimakan elang. Terus walaupun terjadi proses makan dan dimakan, tapi itu mempunyai manfaat. Di mana rantai makanan itu sendiri dia sangat mempengaruhi
minggu depan baru kita lanjutkan tentang jaring-jaring makanan. Tentang apa? Jaring-jaring makanan. Oke. Jadi ketika minggu depan Ibu Teh tanya 1-2 pertanyaan tentang bahan makanan harus bisa Jawab. Sekarang sudah lonceng istirahat, jadi kita istirahat. Perkenalkan, saya Antoni Sinobatona sebagai CGT dan juga sebagai supervisor. Yang ini Ibu Margareta Naman sebagai pengajar praktek, dan ini adalah Ibu Floriana Dio sebagai rekan guru yang nanti akan yang disupervisi tadi. Jadi kita sudah melewati tahapan yang kedua tadi, yaitu supervisi pembelajaran. Baik, ada beberapa hal yang nanti saya gali dari Ibu terkait dengan terkait dengan proses pembelajaran tadi. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas tadi yang langsung disupervisi oleh saya? Bagaimana perasaan Ibu? Ketika kepala sekolah atau otomatis pasti ada sikap tegang, tapi di dalam lingkungan pembelajaran saya begitu senang karena anak-anak begitu antusias ketika mengikuti pembelajaran. Baik Ibu, ya apa yang Ibu sampaikan juga dengan sendirinya saya lihat tadi. Bagaimana anak-anak begitu antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang Ibu terapkan di sana. Sekarang ada dari pengamatan yang saya lakukan, tetapi sebelum saya memberikan penilaian secara khusus, mungkin ada beberapa hal yang saya mau balik dari Ibu. Kira-kira apakah ada dari pola pendekatan tadi dan terus pembelajaran tadi, apakah ada hal-hal positif yang Ibu dapatkan dari proses pembelajaran tadi? Baik, pasti di dalam suatu pembelajaran ada hal positif dan juga hal negatif. Hal positifnya yang saya dapatkan di dalam proses pembelajaran, anak-anak begitu senang, antusias saat melakukan pembelajaran, dan saat melakukan diskusi itu juga ada beberapa kendala karena ada beberapa anak yang susah untuk bekerja sama dengan temannya. Ketika ada teman yang lain begitu antusias untuk melakukan diskusi, memecahkan suatu masalah, tapi ada juga anak yang mengganggu temannya, sehingga saat proses diskusi itu ada teman lain yang merasa terganggu. Jadi itu mungkin hal-hal yang menjadi hal positif yang dapat tertangkap adalah bagaimana antusias siswa dalam mengikuti proses diskusi. Lalu
ada beberapa kelemahan juga yang tadi Ibu sudah sampaikan. Jadi kira-kira bisa tidak misalnya kelemahan yang tadi yang Ibu sudah munculkan itu bisa ditingkatkan ke depannya. Jadi apa bisa hal yang kurang tadi kira-kira ke depannya itu bisa diperbaiki atau tidak? Mungkin dari saya sebagai wali kelasnya pasti bisa melakukan pola pendekatan agar semua siswa itu saling bekerja sama dan saat proses pembelajaran tidak ada yang namanya kayak baku ganggu sehingga mengganggu proses pembelajaran. Mungkin dalam proses pembelajaran sebelum memulai itu pasti buat suatu kesepakatan kelas sehingga saat proses pembelajaran itu semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ide yang baru harus itu adalah membangun kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan Ibu mau terapkan perbaikan pembelajaran ini yang melibatkan siswa secara utuh tadi? Jadi tadi sudah laksanakan, kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan ini? Oke, baik, karena supervisinya tadi, jadi saya akan memulai penerapan kesepakatan kelasnya mulai besok dan itu harus berlanjut sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Ibu. Jadi itu komitmen yang Ibu bangun. Jadi apa yang menjadi komitmen itu tetap kita jalankan. Jadi Ibu sendiri yang sudah melihat kelebihan dan kelemahan yang terjadi selama proses pembelajaran tadi, dan Ibu juga sudah membuat sebuah keputusan untuk pola perbaikannya ke depan dengan langkah-langkah yang Ibu buat tadi. Jadi itu harus menjadi komitmen bagi Ibu tersendiri untuk melakukan proses perbaikannya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Ibu. Tapi di hadapan kita juga ada Ibu pelajar praktek. Nanti hal-hal teknis lainnya itu berkaitan dengan apa yang tadi kita amati nanti juga akan disampaikan oleh Ibu pelajar praktek. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada Adi yang sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa tentang refleksi Adi tadi berkaitan dengan anak-anak yang mengganggu teman-temannya. Dalam hal ini kalau sebaiknya itu kita sudah mengetahui, kita sudah mengasesmen anak-anak ini dia punya kemampuan belajarnya sekian. Jadi misalnya dia suka mengganggu teman itu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu perlu membuat pola pendekatan secara khusus untuk mereka. Menurut saya juga begitu. Ibu harus tahu bahwa dia ini tidak tenang di kelas. Ibu sudah tahu nih. Berarti Ibu harus merancang pola pendekatannya itu. Misalnya kasih dia kesibukan lebih, kasih dia tugas lebih supaya dia tidak mengganggu temannya, atau tidak lebih sih tapi dia punya kesibukan itu yang membuat dia tenang. Lalu tugas yang diberikan juga sesuai dengan dia punya kemampuan belajar. Itu tentang anak yang mengganggu itu. Lalu yang berikut tentang membangun kesepakatan kelas, itu memang hal yang perlu dibuat pada awal kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan kita harus buat kesepakatan kelas. Lalu saat kita membuat kesepakatan kelas juga kita usahakan supaya segala apa yang akan disampaikan itu jangan kita yang sampaikan. Murid kita menggali dari murid. Misalnya mereka, misalnya tadi terkait dengan masalah yang Ibu alami tadi, anak yang mengganggu teman itu kita buat kesepakatannya model bagaimana. Misalnya duduk tenang dalam proses pembelajaran,
ketika dia tidak tenang maka konsekuensinya apa, kita buat kesepakatan memang waktu itu. Lalu jangan, bukan hanya tentang itu, tapi ada hal-hal lain yang untuk menjaga ketertiban selama proses pembelajaran itu kita buat di awal memang, supaya ketika dia melakukan kesalahan, dia sendiri harus merasa bahwa ini tadi saya sudah sepakat untuk buat, lalu kenapa saya buat, konsekuensinya apa, itu dia sudah tahu. Jadi dengan sendirinya dia tidak melakukan kesalahan. Itu saja dari saya. Lalu saya lebih mengapresiasi ke ibu bahwa ibu sudah luar biasa, sudah melakukan proses pembelajaran, walaupun ada 1-2 hal yang memang perlu diperbaiki, tapi itu sebagai manusia kita pasti mengalami. Itu saja. Lalu itu saya tidak terima kasih, saya kembalikan ke. Jadi baik, terima kasih Ibu. Ini masukan dari Ibu pengajar praktik untuk menjadi referensi selain bagi Ibu juga bagi saya juga untuk proses pembelajaran ke depannya, sehingga masukan-masukan ini menjadi pelajaran berharga bagi Ibu, sehingga dalam proses perbaikan pembelajaran itu akan disampaikan itu mungkin diterapkan dalam kelas nanti. Jadi mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk diobservasi, dan terima kasih juga untuk Ibu pengajar praktik yang sudah datang untuk mendampingi dan memberikan masukan-masukan praktik untuk kita bersama. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi.